Qauluhu ta'alluqu sama'illah. Kaifiyat ta'alluqi sama'illah wa qala ta'alluqi sam'illah lakana aula. Semua jatuhu hakadha fi ba'dhin nusakhi. Kata-kata beliau ta'alluqi sama'illah itu seandainya sama'illah itu diganti dengan sam'illah itu lebih baik. Entah apa ya alasannya, pada sama-sama masdarnya. Kemudian saya dapatkan kata-kata sama'illah itu memang bacaannya, tulisannya adalah sama pakai alif ya di sebagian salinan-salinan. Qauluhu binafsid dzati al-idhafatu lil bayani. Kata-kata binafsid dzat itu idhafahnya bermakna bayan. Nafsid dzat, nafsi ya dzat, dzat ya nafsi, berarti ya dzat itu sendiri. Qauluhu wa hadza ma kulli fi bihi syakhsu min dzakarin unsa billahi taufiqu. Ini itu apa? Yang lebih baik adalah bahwa sama basar itu mutaluk kepada semua yang mewujud. Itulah yang diwajibkan kepada seseorang syakhsu ya, kepada syakhsu untuk mengetahui baik laki-laki atau perempuan. Billahi taufiq. La'alla ismah qauluhu hadza ma kullifa bi syakhsi ila akhirih. La'alla ismal isyarati aidun ala annahuma mutallaqani bi kulli mawjudin. Barangkali atau bisa jadi isim isyarat hadza itu kembalinya musyarrah ilaihnya adalah bahwa sama besar itu bertakluk kepada semua yang wujud. Min dzakaril unsa bayanul syakhsi. Kata-kata min dzakaril unsa adalah bayan atau menerangkan isi daripada syakhsi seseorang itu. Wabillahi taufiqu. Taqdimul jari wal jari wal majruri fi dzul hasrah. Wabillahi taufiqu. Kenapa didahulukan wabillahi taufiqu bukan at-taufiqu billah? Kenapa kok billahi taufiqu? Itu memberi pengertian al-hasrah, yufidul hasrah. Hanya dengan Allah lah taufik itu didapatkan. Aila bi ghairihi, artinya tidak dengan selain Allah, hanya Allah yang memberikan taufik. Wa makna taufiqi lughatan at-ta'lifu wa syar'an khalqu qudrati dha'ati fil 'abdi. Pengertian taufik itu secara bahasa adalah ta'lif, merukunkan, menggabungkan secara merukunkannya, mendamaikan. Secara pengertian syara, taufik adalah menciptakan kemampuan melakukan taat pada seorang hamba. Itu namanya taufik. Allah menciptakan kemampuan taat pada diri seorang hamba. Itu namanya taufik secara syara. Wala hajata li ziyadati ba'dihim wa tashilu sabilil khairi ilaihi. Bina'an 'ala ma qala al-Asy'ari min anna al-qudrata la tataqaddamu 'ala al-maqduri li khurujil kafiri min awalil amri. Tidak butuh di dalam definisi taufik itu tambahan oleh sebagian ulama, ditambah dengan tashilu sabilil khairi ilaihi. Khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi wa tashilu sabilil khairi ilaihi. Ini sabilil khairi itu tidak butuh dan mempermudah jalan kebaikan pada seorang hamba itu. Kenapa tidak butuh wa tashilu sabilil khairi? Karena mendasarkan pada pendapat Imam Asy'ari bahwa qudrat atau kemampuan taat itu tidak mendahului magdur itu taatnya. Bahwa kemampuan seorang hamba itu melakukan taat itu tidak mendahului taatnya. Kenapa tidak mendahului? Karena orang kafir sudah tidak masuk dari awal. Dari awal pertama kali orang kafir sudah tidak masuk
tidak masuk orang yang mendapat taufik. Karena tidak masuk sebagai orang yang mendapat taufik, karena dia tidak melakukan taat sama sekali. Kemudian kudratnya memang tidak ada, jadi tidak mendahului. Memang tidak mampu dari awal-awal sudah orang kafir itu tidak mampu, maka orang kafir tidak termasuk muwaffaq. Wa amma ma ala ma qalahu ghairuhu min annaha tataqaddamu ala al-maqdurin wa huwa ar-rajihu fa yuhtaju li ziyadatihi li ikhrajil kafirin. Adapun kalau kita mengikuti pendapat selain Imam Asy'ari bahwa kudrat, kemampuan taat itu mendahului daripada taatnya, itu adalah pendapat yang unggul, maka dibutuhkan tambahan tashilu sabilil khairi ilaihi, itu harus. Kenapa harus ada catatan itu? Agar orang kafir tidak masuk. Agar orang kafir tidak masuk. Sebab apa? Sebab orang kafir itu kemampuannya ada, tapi taatnya yang tidak ada. Semua al-fi taati yuhtamalu kama qala ba'dhum an takuna lil istighraaqi wa alaihi fala yatasibu bihil fasiqu wa hadza kan azizan. Kemudian kata al bi ta'atun diberi al menjadi ad-ta'atu. Nah, alnya ad-ta'atu itu ada kemungkinan sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama bahwa alnya bermakna istighraq. Jadi kemampuan, menciptakan kemampuan melakukan semua taat, begitu ya. Kalau istighraq, semua ibadah, semua taat. Maka kalau mengikuti pendapat ini bahwa alnya itu al istighraq, maka orang fasik itu tidak bisa disifati dengan taufik. Orang kafir sebagai muwaffaq, orang yang mendapat taufik, tidak. Orang fasik ya, tidak bisa. Sebab apa? Hanya taufiknya taufik keimanan saja, taufik ibadah taat tidak. Wa hadza kana azizan. Walihadza ya. Walihadza kana azizan. Oleh karena taufik itu harus melakukan taat semua, dan maka orang fasik itu tidak masuk orang yang mendapat taufik, maka taufik itu sangat langka. Azizan itu langka, jarang orang mendapat taufik, itu jarang. Wa yuhtamalu an takuna lil jinsi fa yatasbihil fasiqu li'annahu khulaqa bihi qudratud ta'ati walawil imanah walawil imanah wa hadha muqtada kalamihim haitsu qadasaru ala ikhrajil kafir. Ada kemungkinan bahwa alnya ad-do'at itu adalah al bermakna jenis. Jenis itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Maka taufik itu bisa orang fasik bersifatkan taufik. Artinya orang fasik dikatakan mendapat taufik, boleh, bisa. Kenapa? Karena dalam diri orang fasik itu telah diciptakan oleh Allah kemampuan taat, walaupun hanya iman saja. Walaupun taufiknya atau taatnya taat keimanan saja. Maka dan yang kedua ini, kemungkinan yang kedua itu adalah tuntutan apa yang disampaikan oleh keterangan para ulama, di mana mereka hanya membatasi yang tidak mendapat taufik itu hanya orang kafir saja. Jadi orang fasik berarti masih dapat taufik. Wa dalilu ala sam'il basari qaulu ta'ala innallaha sami'un basir. Dalil bahwa dalil sifat sama basir itu adalah firman Allah, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat.
Qauluhu wa dalil al-Sami' al-Basri ila akhirih lamma jama'ahuma fi ta'rifin wahidin lima marrat jama'ahuma aidan fi dalili. Oleh karena Imam Fudhali menggabungkan antara keduanya itu di dalam satu definisi di keterangan yang lalu, maka di dalil dalam pembahasan dalil maka juga beliau gabungkan kedua sifat itu. Wa'lam anna sifat qismun yatawaqqafu 'alal fi'lu wa qismun la yatawaqqafu 'alaihi. Ketahuilah bahwa sifat-sifat Allah itu ada dua macam. Macam pertama adalah sifat yang tergantung pada sifat itulah perbuatan. Kemudian macam kedua adalah sifat yang perbuatan Allah itu tidak butuh sifat itu. Wa qad istadalla al-mutakallimuna fi hadzal qismi bil adillatil aqliyah wa al-tsani bis-sam'iyyah. Para ulama ahli kalam soal macam pertama, macam sifat Allah yang pertama, mereka berdalil dengan dalil rasional, dalil akal. Kemudian untuk yang macam kedua yaitu sifat-sifat yang perbuatannya tidak bergantung pada sifat itu ulama ahli kalam berdalil dengan dalil sam'i, dengan dalil kutipan, bukan dalil akal.